Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Iko Cute Family. Oke teman-teman semuanya, nah ini sesuai permintaan kalian untuk mereview tembok setelah di treatment menggunakan dry look dan anti jamur ya. Seperti ini kondisi tembok ya setelah sekian bulan ya, ini berapa bulan, hampir 1 tahun. Seperti ini kondisinya. Nah, jadi ini dia. Kalian bisa lihat sendiri ya. Ini yang mau minta review. Ini kondisi sekarang ya. Terbaru dan ini teman-teman. Jadi ini ternyata jamurnya dia muncul kembali ya, seperti ini aku zoom nih, aku deketin, kalian lihat kan. Jadi ini untuk airnya itu nggak rembes sama sekali, nggak ada rembesan atau lembab, tapi untuk jamurnya dia ternyata nggak mati ya, dia hidup kembali. Jadi di sini yang jelek itu anti jamurnya, jadi disarankan jangan menggunakan anti jamur yang kemarin. Tetapi untuk dry looknya ini bagus ya, airnya sama sekali nggak merembes. Jamurnya keluar seperti ini, yang ini di bagian bawah ini emang yang paling parah ya kemarin sebelum di treatment itu. Jadi bagian bawah ini yang bagian airnya tuh rembes, mengalir sampai deras tuh ya. Ini di bagian sini, dan ternyata di sini juga sama sekali nggak ada air, nggak ada rembesan sama sekali ya. Ini di sini cuma jamurnya itu yang sangat membandel, jamurnya itu sangat membandel sekali, jadi dia keluar nih jamurnya ya. Nah sekarang aku mau mentreatment lagi menggunakan trik terbaru teman-teman, kalian wajib nonton sampai habis video ini ya. Nah jadi ini aku mau eksperimen menggunakan cara yang terampuh ya, kayaknya ini belum ada yang pakai cara ini, dan secara logika tuh ini masuk banget, jadi dia akan meresap ke dalam tembok ya. Dia seharusnya sih bisa meresap ke dalam tembok, ke dalam pori-pori tembok langsung, sehingga jamurnya tuh nggak akan diberi kesempatan untuk hidup kembali. Oke, pokoknya tonton video aku sampai habis ya teman-teman. Terima kasih. Nah, ini langkah pertama yang dilakukan yaitu dengan mengerok bagian yang berjamur ya. Jadi bagian dinding yang bergelembung ini tuh yang berjamur. Jadi dikerok sampai tembok, sampai benar-benar terkelupas semuanya ya. Nah, ini tuh jamurnya tuh kecil-kecil banget ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Jadi ini tuh kalau nggak bener-bener diperhatikan tuh nggak kelihatan kalau itu jamur ya. Nah ini yang kecil-kecil ini jamur, jadi dikerok semuanya. Kemudian ini bagian bawah, ini bagian yang terparah ya, yang kemarin yang sampai mengucur mengeluarkan air deres banget ya kalau pas hujan tuh apalagi. Nah ini kalau kalian pengen lihat video aku sebelumnya, kalian bisa nonton, linknya aku taruh di atas ya teman-teman. Dan sambil nonton, buat teman-teman yang baru gabung di channel aku ucapkan terima kasih dan selamat datang, dan dukung channel aku ya teman-teman dengan cara like, klik subscribe, kemudian klik lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru aku. Lanjut, setelah selesai mengerok, lalu ini dilakukan amplas ya. Jadi ini amplasnya tuh mengamplasnya menggunakan mesin, tapi bisa juga dengan manual ya. Buat teman-teman yang nggak punya alat amplasnya, dilakukan manual juga bisa. Ini cuma untuk meratakan aja ya, supaya nanti tuh temboknya kembali halus seperti semula. Karena ini kan dikerok pasti ada bagian yang bergeronjal gitu pokoknya ya.
ini udah selesai dikerok dan diamplas ya. Jadi diamplas tuh supaya halus, dan untuk jamur-jamur yang kecil-kecil juga lumayan terangkat ya dengan cara diamplas juga. Jamur. Nah, ini anti jamurnya, ini belinya ya udah kayak gini tanpa merek. Oke, sekarang mau dikuas. Ini untuk cara pemakaian anti jamurnya itu langsung aja dituang dan langsung dikuasin di tembok. Jadi ini tanpa dicampur dengan apapun ya. Jadi ini murni aja langsung dikuasin di tembok. Dan untuk menguasnya itu usahakan sebanyak mungkin ya. Jadi dibikin untuk anti jamurnya tuh yang banyak, yang tebel. Bila perlu tuh diulang-ulang sampai 2 kali misalnya. Kalau ini sih biarkan sampai kering, kemudian dikuas kembali sampai 2 kali dan dibiarkan sampai kering teman-teman. Ini tembok aku yang paling bawah itu tembok yang paling parah ini ya kemarin ya, kalau kalian lihat video aku ya sebelumnya. Jadi yang bagian bawah ini yang paling parah, yang paling rembes gitu, airnya mengucur ya. Pokoknya dia parah banget nih bagian sini, makanya ini dikasih anti jamur yang paling tebal nih ya. Jadi dikuasnya tuh berulang-ulang sampai 2 kali, biarkan kering kemudian dioles lagi. Untuk tahap selanjutnya aku akan pakai ini teman-teman. Jadi aku pakai Propen Fiber Coat. Jadi ini tuh cat dasar ya. Lalu ini dikuas menggunakan ini rahasianya Propen Fiber Coat Penetrating Sealer. Jadi ini tuh sebenarnya cat dasar untuk Lisplang GRC ya. Kalau kalian lihat video aku yang pengecatan Lisplang GRC, kalian bisa klik linknya di atas ya, aku taruh di atas nanti. Kenapa pakai Propen Fiber Coat? Karena secara akal dia itu akan mengikat pada tembok. Jadi kemungkinan besar dia itu untuk jamur-jamurnya ini kalah ya. Jadi dia lebih melengket ke tembok, meresap banget sampai di pori-pori tembok gitu ya. Menutup pori-pori supaya jamurnya tuh nggak keluar, karena ini yang terparah itu jamurnya ya. Nah ini udah dikosrok sampai tembok, sampai dasarnya, kemudian dicat menggunakan anti jamur. Anti jamurnya yang tadi ya, yang udah aku perlihatkan tadi. Nah diusahakan untuk mengecat anti jamurnya tuh yang banyak, yang tebel ya, pokoknya kira-kira tuh anti jamurnya udah meresap banget di tembok. Kemudian dibiarkan kira-kira 1 hari ya, biar lebih meresap, baru kemudian dicat menggunakan Propen, karena dia akan menutup pori-pori tembok supaya jamur-jamurnya itu nggak bisa keluar lagi ya. Jadi kita bantu menggunakan cat Propen. Nah ini ternyata aku tuh kemarin tuh ternyata jamur-jamurnya tuh ada ya, kalau dideketin banget tuh ada kecil-kecil banget. Jadi ini untuk yang bagian tengahnya ini sekalian dikerok biar nanti nggak keluar jamurnya ya. Sebenarnya cuma sedikit banget ya jamurnya tuh yang keluar, tapi kita mau perbaiki semuanya. Jadi ini semua tadi udah dikerok, kemudian dicat menggunakan anti jamur, lalu sekarang ini dicat menggunakan Propen yang penetrasing tadi ya, cat dasar untuk Lisplang GRC nih. Sama aja karena dia itu sifatnya mengikat, menutup sampai pori-pori tembok. Jadi secara akal jamurnya tuh nggak akan keluar lagi. Jadi solusinya ini teman-teman ya, jangan sampai ruang tamu tuh di keramik ya. Akan jelek banget pastinya kalau ruang tamu tuh di keramik, nggak estetik gitulah pokoknya ya kan. Jadi ini kita cari solusi yang terbaiknya. Tembok kelihatannya tuh ada jamurnya nggak kelihatan sebenarnya ya. Yang nggak parah tuh nggak kelihatan kalau ada jamurnya, tapi kalau dia tuh dikenain cat dasar Propen ini, dia akan kelihatan ya, dia akan mengangkat. Nah seperti ini sebelum dicat, sebelum kena tadi Propen tuh dia nggak ngangkat, tapi setelah dicat dia ngangkat seperti ini, dan ini berarti ada jamurnya ya. Maka ini dikerok sekalian, dikerok sampai dasar ya, lalu dicat menggunakan
anti jamur, kemudian dicat menggunakan propen ya. Nah ini udah dicat, tapi ternyata sebelahnya ini masih ada, ini nanti akan dikerok ya. Dan ternyata tuh lumayan banyak ya nih, sampai di tengah-tengah juga ada ternyata, karena ini dicat dikuas menggunakan ini ya, cat dasar tadi, jadi dia kelihatan jamurnya tuh pada ngangkat. Sebenarnya jamurnya tuh kecil-kecil banget ya, kalau nggak dilihat dari deket banget nggak kelihatan jamurnya, tapi setelah diamati banget ternyata itu jamur ya, yang kecil-kecil banget. Nah ini yang bagian bawahnya malah sedikit nih jamurnya, cuma yang bagian paling parah-parah banget ini dicat. Kemudian kalau menurut peraturan itu dibiarkan 1 jam baru kita cat ya, tapi ini akan kita biarkan selama 1 hari lah ya, biar lebih lengket gitu, lebih meresap lagi. Setelah dicat menggunakan ini propen ini ya, langsung aja dicat ya menggunakan cat, nggak perlu lagi di apa namanya, plamer, nggak perlu diplamer, nggak perlu kayak dry look lagi ini ya. Jadi langsung aja dicat setelah menggunakan cat propen ini ya. Ini lebih kuat dari lem, insya Allah ini. Nggak perlu lem-lem, nggak perlu lem yang nggak perlu susah-susah sih ya. Kalau dipikir secara ilmu pengetahuan, secara akal, harusnya sih ini mampu menahan jamur ataupun menahan air ya. Setelah dicat menggunakan propen, cat dasar propen tadi, ini bisa langsung dicat menggunakan cat ya, pada umumnya cat biasa gitu, atau bisa juga dipakein dry look ya, kalau misalnya mau lebih kuat lagi, lebih bagus lagi waterproofnya itu. Dry look itu yang paling bagus ya menurut aku, atau bisa langsung dicat ya, terserah. Tapi ini aku udah bagus sih, kayaknya udah nggak perlu dry look lagi tembok aku. Kalian sesuaikan aja dengan tembok kalian, kira-kira tembok kalian tuh lebih parah dari punyaku atau lebih bagus ya. Kalau lebih bagus dari punyaku, kalian nggak perlu pakai dry look, jadi langsung dicat aja. Dan punyaku ini udah parah banget, yang paling parah, tapi ini punyaku juga udah bagus ya ini. Jadi mau aku langsung cat pakai cat interior, nanti pakai jotun yang warna ungu sama ya. Nah ini tuh tadinya kan kalau dilihat dari jauh itu nggak kelihatan ya kalau ada jamurnya tuh, tapi setelah diamati, dideketin benar-benar deket banget, ternyata tuh ada jamurnya kecil-kecil gitu. Jadi ini langsung dicat menggunakan propen itu, dikuas semuanya. Jadi ini temboknya yang ada jamurnya langsung dicat, dibiarkan sebentar lalu dikosok ya. Nanti kalau dia ada jamurnya, dia akan mudah banget mengelupas kayak ini. Tapi kalau misalnya dia nggak ada jamurnya, dia akan tetap kuat menempel nih. Ini sebelah-sebelahnya ini nggak ada jamurnya, jadi dia walaupun dikosok juga susah gitu ya, susah ngelupasnya. Kondisinya udah dicat menggunakan cat dasar propen tadi. Kalau kalian mau cat dengan dry look dulu, lalu dicat menggunakan cat biasa, bisa ya, itu lebih bagus. Tapi cat dry look itu kan agak-agak mehong gitu, jadi aku langsung aja cat nih ya, karena ini secara akal dan secara ilmu, secara apa lagi, ini pokoknya kayaknya sih udah bagus nih ya. Caranya tuh dia sudah langsung mengikat ke tembok, jadi nggak perlu lagi waterproof ya. Aku yakin tembok kalian tuh lebih bagus dari punyaku ya, karena punyaku ini parah, super parah banget. Buat kalian yang belum menonton tembok aku yang dari awal ya, sebelum aku treatment menggunakan dry look, kalian bisa nonton linknya ya, nanti aku taruh linknya di atas. Nah ini udah dicat menggunakan propen ya, yang cat dasarnya dia itu mengkilap banget ya, setelah dicat tuh dia mengkilap. Nah ini udah bagus banget, ini udah meresap ke pori-pori ya, jadi dia itu kayak ada pelapis-pelapisnya, kayak ada kaca gitu ya, pelapisnya mengkilat banget. Nah ini udah bagus, jadi bisa langsung dicat. Ini semua udah dicat menggunakan cat dasar propen ya nih, kalian bisa lihat nih, aku deketin ya ini, jadi dia itu mengkilat banget, kayak ada lapisan kacanya gitu ya, jadi dia langsung masuk ke pori-pori. Jadi ini kemungkinan besar jamurnya tuh nggak akan muncul lagi ya. Nanti aku akan mereview lagi tembokku setelah
1 tahun atau setelah 6 bulan ke atas itu pokoknya. Ini teman-teman udah siap untuk dicat. Ini aku menggunakan Jotun Majestic nih ya untuk interior. Ini sebelum dicat menggunakan cat Jotun, sebelumnya dicat dulu menggunakan warna putih. Jadi ini cuma cat biasa biar warna ungunya tuh cepat menyatu gitu ya teman-teman. Selanjutnya ini mengecat dengan warna ungu muda, atau ini pokoknya warna ungu soft banget gitu ya. Dan ini mengecatnya menggunakan roll ya, jadi biar lebih cepat selesai dan lebih rata juga. Dan ini rollnya tuh baru, jadi lebih enak ya. Kalau yang video aku sebelumnya tuh menggunakan rollnya tuh bekas ya, jadi lebih susah meratanya. Dan ini udah selesai mengecatnya. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini dulu ya videonya. Semoga video aku ini bermanfaat dan menginspirasi kalian dan memberikan solusi buat kalian yang mempunyai dinding bermasalah sama kayak punya dinding aku ini. Bisa kalian praktekkan di rumah ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa dukung channel aku dengan cara klik subscribe, like, komen, dan klik lonceng notifikasi supaya kalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru aku. Terima kasih. Wassalamualaikum.